sudah bergabung. Halo Kak Indah, selamat pagi. 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 Kita udah siap ya Kak Indah ya hari ini ya. Oke. Oke. Oke, oke kita sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di live IG pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu kita lagi, nggak bosan-bosan lagi ketemu sama Kak Indah juga lagi yang cantik gitu kan. Sekarang kita temanya mau nge-review ya Kak Indah ya, yang pertanyaan-pertanyaan yang masih ditanyakan sama teman-teman di media sosial maupun di helpdesk dan di lapor BKN ya Kak Indah ya. Oke, Kak Indah dulu atau aku langsung tanya Kak Indah jawab atau Kak Indah langsung semuanya aja habiskan? Boleh. Gimana Kak Indah? Boleh. Tanya aja dulu ya. Tanya aja dulu ya. Oke, gimana? Aku yang tanya ya. Nih, Kak Indah nih, banyak pertanyaan yang berulang-ulang kali, kayak contoh, NIK dan nomor kakak tidak ditemukan, Kak Indah. NIK dan nomor kakak tidak ditemukan, data tidak sesuai ketika memasukkan NIK, atau bahkan NIK-nya belum pernah daftar, tapi kok sudah terdaftar gitu. Gimana Kak Indah? Nih teman-teman tolong diperhatikan nih, kalau cewek yang ngomong pasti langsung kedengeran banget jelas ya. Silakan Kak Indah. Aduh. Aduh. Ya. Ya. Oke. Nah, ini Oke. banyak banget Nah, ya ini banyak pertanyaan banget yang ya berulang pertanyaan yang berulang sampai hari ini, sampai bahkan hari ini, sekarang bahkan posisi sekarang pendaftar tuh udah posisi sampai 2 pendaftar juta tuh loh udah Kak sampai hari 2 ini. juta loh Kak hari ini. Betul, udah banyak Tapi masih banget ada ya. yang Tapi masih ada NIK yang dan nomor kakak tidak NIK dan nomor ditemukan. kakak tidak ditemukan. Nah, itu tuh Nah, itu tuh kita pasti kita arahin dulu ke pasti helpdesk arahin dulu ke SSCSM. helpdesk SSCSM. Tapi nanti juga di Tapi sana nanti juga di sana bakal tetap bakal diarahkan tetap ke diarahkan Dukcapil ke Dukcapil karena memang karena kita itu memang kita itu terintegrasi dengan terintegrasi Dukcapil dengan pusat, jadi Dukcapil bukan pusat, daerah jadi ya. bukan Jadi daerah kadang ya. tuh Jadi kadang tuh Dukcapil daerah Dukcapil belum daerah sinkron datanya belum ke sinkron Dukcapil datanya pusat. ke Dukcapil pusat. Nah, itu kenapa masih Nah, ada itu yang NIK kenapa dan masih nomor ada yang NIK KK dan nomor tidak kakak ditemukan. tidak ditemukan. Kadang ada kejadian yang baru Kadang pecah ada kakak kejadian nih, yang baru baru pecah nikah kakak gitu nih, kan. baru nikah gitu kan. Nah, itu Nah, harus itu dilaporkan harus gitu. dilaporkan gitu. Dukcapil juga Dukcapil juga center sendiri ya center di sendiri ya di Halodoc dan Halodoc di dan masa di masa PPKM ini PPKM ini mereka mereka ada juga ada layanan juga via layanan WhatsApp-nya. via Coba WhatsApp-nya. dicari aja. Coba dicari aja. Bisa langsung di googling Nah, ya teman-teman Nah, ya. mm-mm. Jadi ini udah hari seminggu sebelum penutupan ya Kak Indah ya. Jadi bagi yang belum NIK dan nomor kakaknya belum bisa untuk mendaftar, jadi harus segera gitu kan. Termasuk nih Kak Indah, teman-teman di sini tuh kebanyakan apa bahasanya? Amnesia. Amnesia, sudah lupa pengaman satu dan pengaman dua. Itu solusinya juga harus ke helpdesk ya Kak Indah ya mungkin ya. Tapi sebaiknya sih Ya, daripada betul. nungguin itu diinget-inget dulu kali ya. Mungkin nama mantan Ya benar. ya pacarnya benar. yang dibikin masuknya di situ. Aduh. Nah, Aduh. jadi Nah, perlu jadi diingat nih perlu yang diingat mau nih daftar, yang mau daftar kalau bisa kalau diingat bisa diingat pertanyaan dan jawaban pertanyaan dan pengamannya. jawaban Kalau bisa pengamannya. Kalau ditulis. bisa ditulis. Karena di helpdesk Karena di itu helpdesk itu eh, kita eh, kan ada kita lupa kan ada password. lupa password. Pertama itu kalau Pertama reset itu kalau password reset password pasti disuruh pasti ngisi disuruh jawaban ngisi pengaman jawaban satu. pengaman satu. Nah, kalau masih Nah, lupa kalau jawaban masih lupa pengaman jawaban satu, pengaman satu, kita masuk ke menu kita yang masuk lupa ke menu jawaban yang pengaman lupa jawaban satu. pengaman satu. Kalau masih lupa Kalau juga, masih lupa juga, tuh nanti soalnya nanti soalnya dimintanya jawaban dimintanya pengaman dua. jawaban pengaman dua. Kalau masih lupa Kalau berarti masih lupa masuk berarti ke menu yang masuk ke lupa menu yang jawaban lupa pengaman jawaban dua. pengaman dua. Jadi di sana Jadi di sana akan akan diminta diminta unggahan KTP unggahan dan KK KTP dan KK untuk untuk dicek oleh tim dicek oleh helpdesk tim BKM helpdesk BKM kesesuaiannya apakah kesesuaiannya benar yang apakah benar bersangkutan yang bersangkutan yang memiliki yang akun memiliki tersebut. akun tersebut. Aku juga mau ingetin dulu nih sama teman-teman karena banyak banget yang masuk ke helpdesk baik di medsos, di email dan segala macam itu kalau BKN itu tidak
tidak melayani semuanya loh, kayak gitu kan. Kita tuh punya kewenangan tertentu saja. Kayak contoh, ada teman-teman yang menanyakan syarat formasi itu di instansi A, B, C, T itu bukan kewenangan BKN ya Kak Indah ya. Terus kualifikasi pendidikan itu juga bukan kewenangan kita gitu kan, seperti itu. Iya, Terus benar. dokumen pendukung harus gini kah, surat lamarannya harus gimana kah, itu juga bukan kewenangan kita ya gitu. Nanti karena instansi kan beda-beda ya Kak Indah ya. Takutnya nanti di BKN modelnya seperti apa, kecuali kalau teman-teman mau bergabungnya di BKN. Ya, kita Iya. sekalian ini nih promosi gitu kan. Di BKN juga buka loh banyak gitu kan. Silahkan yang mau ikut mendaftar, mau ikut bergabung dengan Kak Indah tahun depan, ya Kak Indah ya, atau bergabung dengan saya di Humas seperti itu. Oke, Kak Indah kita balik lagi Katanya ke pertanyaan. Kenapa? suaraku munculnya menggema. Masa? Enggak kok, oke kok. Suaranya oke banget. Sekarang oke, kita Mbaknya pakai ngomongin. ini ya? Enggak, pakai enggak pakai apa-apa. Pakai sound di HP aja. Oh, soalnya jadi menggema. Oh gitu. Jadi dua Suaraku kali menggema muncul kayak suaraku. oh, tapi yang keterima ke aku enggak sih Kak Indah. Suaranya jelas, clear. Ini banyak komen kayak gitu. Menggema. Oh gitu. Kok enggak? Aku enggak ya. Mungkin yang lain jaringannya kali ya. Seperti itu. Nih, nah ini ada Menggema. lagi nih. Tes SKD harus menyertakan sertifikat vaksin atau enggak? Atau apa tuh harus swab antigen itu juga kewenangan dari instansi ya Kak Indah ya? Gimana Kak Indah? Kalau misalnya kan daerah tempat tes. Heeh. Nah, jadi ada si yang mengharuskan ketika masuk membawa hasil swab gitu. Oke. Kak Indah agak putus-putus memang suaranya, bukan ngegema tapi kadang suka terputus-putus gitu. Ini tuh banyak juara. Coba saya flash dulu. Oh, oke, live-nya jangan lama-lama ya, aku takut sendirian. Oke, teman-teman ditunggu dulu ya, Kak Indahnya ada troubling jaringan, ditunggu sebentar. Kita akan ngebahas beberapa pertanyaan dari teman-teman lagi yang masih banyak berulang. Halo, Halo. si menggema. Ya udah. Anda bergema. Kok aku enggak ya? Oh, katanya Kak Indah soal bukan Indah, namanya Indah. Memang indah sih, tapi namanya Indah aja. Loudspeaker, aku tadi pakai. Pakai loudspeaker nih aku nih. Pakai Coba headset kakak aja pakai nih. headset. Oke, aku pakai headset aja ya. Aku dipanggilnya Ibu Coklat loh. Aku berasa kayak pengen makan coklat jadinya. Aku ibu Sudah kerudung tahu. pang katanya. Kerudung pang. Udah ya? Nah, udah nih. Oke. Kayaknya nggak menggema. Mungkin saya belum pernah memperkenalkan diri kali ya. Nama saya Dia. Saya di bagian Biro Humas. Yang Mimin cantik BKN. jelita di bukan. Saya hanya pengamat saja. Oke. Kita balik lagi ya Kak Indah ya. Ada pertanyaan salah satunya PNS aktif ingin mendaftar tapi dia terdaftarnya masih PNS aktif. Itu seperti apa Kak Indah? Nah, ini itu ada di helpdesk kita untuk yang PNS aktif ya. Padahal dia bukan PNS aktif atau ini sudah bukan PNS. Yang PNS aktif ya berarti ya? Yang padahal bukan PNS. Tulisannya PNS. Ini ada contoh kayak gini nih Kak Indah. Aku baca ini ya, contoh kasusnya. Pelamar P3K di Kemenak, NIK yang bersangkutan terdaftar sebagai PNS aktif, padahal statusnya harusnya ex THK 2.
gitu. Sampai saat ini yang bersangkutan jadi tidak bisa Oh, membuat akun gitu. Ini salah satu nah contoh kasus. kalau yang ini bisa ke helpdesk sih sebenarnya. Semua ada di helpdesk kita. Jadi Udah ada lengkap ya. ada menu yang pengaduan status bukan ASN atau yang kalau misalnya ini bukan PNS aktif. Bisa pilih salah satu, jadi nanti diminta untuk unggah data ya. Kalau misalnya yang bukan PNS aktif, ini kadang ada kejadian di kita itu data NIK milik PNS, datanya tuh typo atau salah input di database kita. Jadi itu kenapa nick-nya udah ada gitu ya di database kita sebagai PNS, padahal bukan nick dia sebenarnya gitu. Itu kejadian beberapa kayak gitu, makanya salah satu caranya ya memang harus lewat helpdesk karena itu kan datanya di BKN ya. Jadi nanti di reset oleh kita. Oke. Coba cari-cari yang ada di ini ya. Eh, Di Instagram question. coba. Question. Tadi yang nick didaftarkan orang lain itu di helpdesk juga sih sama. Nah untuk helpdesk ini kan kita ada waktu untuk jawabnya ya 3 hari kalau nggak salah, 3 hari kerja maksimal. Jadi kalau belum dijawab ya sabar aja ditunggu karena aduan yang masuk juga banyak gitu. Kalau kecuali yang jawabnya itu instansi, itu mereka punya batas waktu tersendiri pastinya beda-beda. Tapi kita selalu ingetin instansi untuk mantau di helpdesk BKN juga karena banyak juga pertanyaan yang masuk lewat situ. Oke. Ini juga masih ada pertanyaan yang terkait ini Kak, yang P3K formasinya tidak bisa memilih sekolah induk. Ini kita juga udah pernah ngebahas nih sama miminnya SSCASN langsung yang kemarin Kak Audit ya. Mungkin Kak Indah bisa Ya. ngejelasin lagi nih. Nah ini tuh sebenarnya banyak rumor yang beredar formasi hilang duluan kayak gitu kan ya. Itu sebenarnya nggak kayak gitu. Formasinya ada, tapi ada yang sudah terkunci dan ada yang belum. Jadi sih intinya buat yang sudah terkunci dan tidak bisa dipilih, berarti ya memang sudah ada yang mengunci gitu kan. Kalau misalnya masih bisa dipilih, ya pilih aja yang ada. Intinya sih gitu. Cuman kewenangan dikunci dan formasi ini dikunci untuk siapa, itu semuanya ada di Kemendikbud gitu, untuk P3K guru ini. Karena sekali lagi BKN ini kan tugasnya untuk menjalankan proses seleksi ini. Tapi kembali data-data yang kami terima itu, data formasi dari Menpan yang telah diolah oleh Kemendikbud. Jadi silahkan masuk ke helpdesk Kemendikbud untuk pertanyaan lebih lengkapnya. Kami juga masih menunggu untuk surat edaran dari Kemendikbud terkait hal ini ya. Nanti kita sama-sama tunggu aja. Ini ada yang bertanya, ini Kak, aku bacain ya. Dari Firman Ditya HP. Kak, mohon maaf, mau tanya, boleh tahu nggak passing grade untuk tahun ini berapa? Gitu. Belum keluar Passing grade Kak untuk SKD permentannya. dan SKB sudah, gimana Kak Indah? Belum keluar permentannya. Masih dibahas ya Belum. sama Iya. Panselmas ya. Jadi mendingan belajar aja. Kita juga punya ini ya, punya CAT, soal-soal CAT ya, yang bisa teman-teman ikuti itu juga ada ya di website ya, di CAT BKN-nya itu. Bisa. Simulasi jadi CAT, kalian ya. juga bisa simulasi CAT itu juga bisa kalian coba gitu Kak. Oke, terus kita cari lagi aja Kak. Ini masih banyak pertanyaan yang pendidikan ya, kayak teknik S1 teknik sipil dengan teknik sipil tanpa S1. Kalau ini sama sih harusnya. Ya karena sama-sama teknik sipil. Nah, pertanyaan pendidikan ini kan sebetulnya sangat per kasus banget gitu Kak. Jadi case by case, nggak bisa kita kasih tahu di live ini karena memang itu kasus per kasus dan itu kewenangan instansi karena yang memiliki kebutuhan itu kan adalah instansi. Tapi tipsnya sih bisa dilihat jabatannya, jadi dicek pekerjaan di jabatan itu apa, sesuai nggak sih sama pendidikan kita.
Lalu yang dilihat itu prodi ya, bukan gelar. Jadi ada yang nanya nih kayak gini, ekonomi sama manajemen itu sama-sama SE gitu, tapi misalnya yang dibutuhin cuma S1 ekonomi. Nah, S1 manajemen bisa daftar nggak sih? Kalau dilihat kan pendidikannya hanya S1 ekonomi tuh. Nah, walaupun gelarnya sama-sama SE, tapi itu nggak jadi acuan. Jadi yang dilihat tuh tetap program studinya, kayak gitu. Nah, selain dilihat dari jabatan, yang pasti pendidikan itu memang yang paling aman sih yang pilih yang sesuai dengan formasi menpannya ya. Tapi kalau misalnya masih mau coba, tanyakan dulu ke instansi atau bisa lihat rumpun pendidikannya itu sama atau enggak. Biasanya acuan dari instansi juga sama sih ke situ. Oke. Ini masih pertanyaannya tentang upload berkas kok nggak bisa-bisa ya, padahal ukuran PDF-nya sama JPEG-nya pas katanya. Itu kira-kira kenapa, Kak? Nah, untuk kasus upload berkas ini ada yang lucu ya. Jadi kayak, ini aku udah masukin nih Kak, kurang dari 200 kilobyte misalnya yang pas foto tuh. Kan maksimal 200 kilobyte. Tapi pas dilihat sama kita ternyata ukurannya cuma 83 kilobyte gitu. Jadi kurang dari 100 kilo. Nah, itu ada tulisannya tuh jadi di SSCSN ini walaupun ada batas maksimal tapi dilihat juga batas minimalnya. Jadi semua dokumen itu kita batas minimalnya 100 kilobyte. Ini kita menghindari agar tidak ada dokumen yang tidak terbaca. Sayang kan nanti kalau misalnya terlalu kecil nggak kebaca malah jadi tidak lulus gitu verifikasinya. Oke, Kak Indah nih ada lagi pertanyaan dari Fanny Salen 180. Bu, kenapa PP3K di Sumut belum dibuka? Ini juga kayaknya pernah dibahas sama Kak Audit ya. Ada beberapa yang malah sudah tadinya membuka terus dibatalkan gitu seperti ya itu ya. Bisa dijelaskan kembali mungkin biar teman-teman ada yang sudah sudah mendaftar atau bahkan pengennya pingin di situ kok nggak ada gitu. Itu sebenarnya juga bisa dicek ya Kak Indah ya di kalau nggak salah di portal SSC, ASN itu juga ada ya. Instansi apa saja yang tidak membuka ya? Ya, ada di menu kita di portal itu lihat periode gitu ya. Nah, periode ini bisa dilihat tanggal buka dan tanggal tutup dan statusnya. Jadi kalau misalnya instansi tersebut tutup, tidak membuka pendaftaran, berarti ya jangan daftar ke situ gitu ya. Karena memang ada beberapa yang mengajukan pembatalan formasi. Ya karena macam-macam ya alasannya, itu alasan instansi. Tapi intinya sih kalau yang sudah terlanjur sampai resum, yang P3K guru ya, banyak kasus yang sudah resum, dan jadi di akhirnya itu ada tulisan instansi ini tidak membuka gitu kan. Nah, nanti kalian bisa ikut di tahap 3 gitu. Jadi bisa pilih ke lintas instansi. Mungkin itu sih, karena memang ada yang pembatalannya itu di tengah gitu baru kita terima. Oke, Kak Indah lagi ya. Ini ada yang bertanya ini benar apa enggak sih? Ini dari Opik TR. Kalau hilangnya salah satu opsi tempat tes itu bertanyanya kemana ya? Misalnya Indramayu nih. Awal pendaftaran ada opsi nih di Kanrek 3 Bandung, tapi kok sekarang udah nggak ada katanya. Jadinya gimana dong nih Mbak? Katanya gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi ya untuk lokasi ujian, jadi semua itu settingan oleh instansi. Kita ada namanya SSCSN admin, itu dipakai oleh seluruh instansi. Nah, mereka ini bisa setting, bisa dipilih, lokasi tesnya bisa dipilih oleh pelamar ataupun dipilih oleh instansi. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka harus setting juga lokasi tempat akan diselenggarakannya tes. Jadi misalnya tadi mau di tesnya di mana ya? Di Palembang, di Kanrek 3 Bandung ya, Indramayu tadi ya kasusnya. Terus Indramayu punya lagi sendiri. Nah, emang di tengah jalan ada instansi yang meminta untuk menonaktifkan lokasi ujian. Mungkin contohnya itu. Jadi mungkin awalnya ada nih pilihan Kanrek 3 Bandung gitu ya. Tapi di tengah jalan jadi hilang itu karena memang minta dinonaktifkan untuk lokasi tes tersebut. Berarti ya pelamar ya hanya bisa memilih sisa lokasi ujian yang tersedia gitu aja sih.
Karena memang Oh, semua tetap settingan oleh ada instansi. ya. Bukannya tiba-tiba kosong semuanya itu Hilang kosong nggak nggak mungkin ya. mungkin, iya nggak mungkin. Bisa Pasti tetap ada memilih yang bisa lagi dipilih. di dekat-dekat situ ya teman-teman ya. Yang terdekat. Oke, kita cari lagi. Nih, Kak, saya sudah tidak mengajar, tapi data saya masih terdaftar di Dapodik. Gitu. Saya mau daftar P3K, kira-kira bermasalah nggak ya pada akhirnya? Itu gimana ya? Kalau dia dulu mungkin sudah pernah mengajar, terus sekarang dia nonaktif, terus dia tertarik nih, pengen ikut P3K, itu kira-kira bermasalah atau mendingan lebih amannya ikut yang CPNS-nya aja? Seperti itu, Kak Indah. Kasus kayak gini ada sih ya, tapi ya kita kan balik lagi ke aturannya dari Kemendikbudnya juga, bahwa yang dan di Permenpan juga kan, bahwa yang bisa mengikuti itu adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik. Nah, kalau misalnya memang statusnya itu sudah tidak aktif, berarti kan harusnya tidak berhak ya untuk mendaftar P3K ini gitu. Itu bisa dilaporkan sih ke Dapodiknya gitu, bahwa sebenarnya sudah tidak aktif lagi. Nah, tapi kalau misalnya masih berminat dan misalnya punya sertifikat PPG gitu kan, itu bisa lewat berarti jalur yang PPG, tapi berarti di Dapodiknya harus dinonaktifkan dulu statusnya gitu. Divalidasi kembali ke Dapodik. Untuk yang PPG ini, kemarin ada yang nanya juga nih, belum nggak cocok nih datanya gitu ya, atau tidak terdeteksi itu yang Tidak PPG itu terdaftar. bisa Gimana itu? dicek Banyak di, terkendala. ya kemarin Dikbud udah ngasih tahu bahwa ada yang untuk lulusan PPG ini bisa dicek di https://guru.pppk.kemendikbud.go.id/lagi pppk_ppg. Nah, di situ bisa dicek dulu apakah memang sudah terdata atau belum. Oke. Oke ya teman-teman ya, sudah dicatat tadi ya. Terus ini kita juga mengingatkan kembali kepada teman-teman juga masih banyak yang menanyakan ketika mereka sudah sampai resum, ada upload berkas salah, apapun salah, itu tidak bisa kembali lagi ya Kak Indah ya, tidak bisa minta diulang lagi lah gitu, coba dari ulang lagi saya gitu, tidak bisa ya Kak Indah ya. Nggak bisa, iya nggak bisa. Jadi kita di sistem kan udah kasih halaman resume tuh ya. Halaman terakhir ketika kalian mendaftar itu harus di checklist satu-satu dengan harapan pelamar itu membaca kembali isian data maupun uploadan dokumen mereka gitu sebelum di checklist. Itu kan kita udah kasih beberapa layer untuk mereka periksa. Kalau masih salah juga, ya udah kita nggak bisa lagi kasih gitu. Emang udah finalnya di situ sampai resume. Oke. Oke, kita scroll lagi ya Kak Indah ya. Ini kebanyakan masalah akreditas. Akreditas juga gimana Kak Indah nih? Bolehlah kita bantu jawab lagi nih terkait akreditas yang dipakai itu yang pas lulus, apa yang ada lagi nih yang terbaru kayak gitu. Itu gimana Kak Indah? Ya, jadi sesuai Permenpan aja kali ya. Untuk akreditasi ini, untuk lulusan dalam negeri, bisa dilihat di Permenpan 27 untuk CPNS, itu yang digunakan adalah yang ketika lulus. Itu. Jadi, untuk formasi selain cum laude atau lulusan terbaik, itu nanti yang diupload salah satu boleh, atau tergantung syarat instansi ya. Kalau ada yang minta dua-duanya, tolong dilampirkan dua-duanya. Tapi kalau di Permenpannya, itu memang akreditasi program studi atau universitas yang terakreditasi. Jadi tidak ada minimal ABC-nya gitu. Kalau di yang cum laude, ini dia wajib dua-duanya. Jadi akreditasi perguruan tinggi dan program studi bernilai A atau unggul. Gitu. Di Permenpannya seperti itu. Oke. Oke, kita. Ini ada yang nanyain beberapa terakhirkah hari ini
pendaftaran akun. Enggak ya, Kak ya. Kita masih Enggak, sampai tanggal tanggal, kalau 21. nggak salah tanggal 21 ya. Masih ada Ya, waktu sampai tanggal 21. Silakan. 21 Tapi itu terakhir juga resume, submit. Jadi mm-mm, kalau bagi teman-teman yang mau belum selesai juga harus ya diselesaikan gitu kan harus ya. diselesaikan. Ya. Gitu. Ah, ah. Oke, kita cari lagi. Untuk lokasi lahir juga ada tuh Kak Indah ya. Lokasi lahir tidak ditemukan. Kebanyakan mungkin kalau lahirnya di luar negeri ya Kak Indah ya, itu harus ke mana? Ke helpdesk dulu. Iya, bisa kalau di luar negeri itu ada kita aduan ke helpdesk. Kalau memang tidak ditemukan di sistem ya untuk lokasi lahirnya, ke helpdesk dulu. Tapi sekali lagi untuk tempat lahir ini, yang tempat lahir ijazah terutama diisikan di tingkat kabupaten kota. Itu sih. Oke. Ini ada lagi pertanyaan nih Kak Indah. Untuk lokasi tes harus sesuai dengan ketentuan instansi atau dapat memilih sesuai domisili? Karena di webnya SSCSN ini terdapat beberapa pilihan lokasi tes. Ini bukannya disesuaikan domisili juga bisa ya? Baiknya memang gitu ya, sesuai arahan dari Kapus PPSS. Tapi sekali lagi sih gini, settingan lokasi yang disetting itu kan oleh instansi. Nah, berarti apapun yang muncul di halaman pelamar itu silakan dipilih yang terdekat dengan posisi kalian gitu. Jadi misal di BKN itu ada pilihan dari mulai BKN pusat sampai kantor regional 14 misalnya, semua ada pilihannya. Nah, itu silakan dipilih salah satu yang terdekat. Tapi misalnya instansi DKI misalnya cuma menyelenggarakan tes di Jakarta saja, ya berarti hanya Jakarta yang bisa dipilih. Jadi sekali lagi, apapun yang bisa dipilih di situ, silakan dipilih sesuai dengan lokasi yang terdekat dengan pelamar. Nah, ini ada pertanyaan yang kayaknya dia udah selesai resume nih Kak nih. Dia pokoknya pengen cepet-cepet ujian kayaknya. Dari Murphy21 underscore JCK. Oke, pengumuman yang lolos administrasi bisa dilihat di mana ya Kak? Gitu. Gimana Kak Indah? Nah, Nanti ini untuk pengumuman semua ada di SSCSN. Jadi baik pun di portal instansi ya, karena instansi pun perlu mengumumkan itu sesuai Permenpan. Tapi nanti kalian bisa login kembali ke akun SSCSN kalian. Nanti kalau sudah waktunya dan sudah diumumkan oleh instansi, maka akan muncul hasil verifikasi administrasinya. Itu semua di SSCSN. berarti Dari awal sampai akhir. benar-benar sekali lagi teman-teman itu tidak boleh lupa akun Ya, sama sekali ya Kak Indah ya. ya Karena ini akan betul. dipakai besok nih sampai pas lihat administrasi, nanti pas kelulusan juga bisa lihat yang SKD dan Ya, SKB itu juga bisa lihat ya Kak Indah ya. sampai Jadi akhir. benar-benar harus di Karopol tuh di print, ditempel di kamar. Kayak gitu kali ya. Ya, ya, soalnya kita sampai nanti kalau lulus isi DRH pun di SSCSN gitu. Isi DRH ya, daftar riwayat hidup di SSCSN. Jadi jangan sampai lupa. Oke, ini kebanyakan tadi pertanyaan-pertanyaan yang udah kita jawab ya. Nanti teman-teman mungkin setelah selesai video ini, untuk hari ini, mungkin teman-teman bisa melihat kembali tayangan. Kita juga punya video-video live IG yang sebelum-sebelumnya, sangat lengkap. Kayaknya semua sudah ada sih ya, Kak Indah ya. Atau Kak Indah mau ada tambahan lagi? Karena mengingat kita sudah 30 menit ini. Oh iya, nggak kerasa Nggak ya. kerasa ya. Oke. Mungkin sih ya, jadi dibaca lagi untuk pengumuman tiap instansi, karena sekali lagi untuk syarat itu kan bukan kewenangan BKN. Nanti pun yang akan memeriksa, memverifikasi hasil lamaran kalian, data dan dokumen itu adalah instansi masing-masing tempat kalian melamar. Jadi perlu diperhatikan baik-baik syarat masing-masing instansi. Kalau nanya ke saya, tapi syarat instansi lain ya saya juga nggak tahu ya. Saya bukan verifikatornya gitu. Dan juga harus hati-hati nih, terutama kayak banyak curhatan verifikator itu ternyata pelamar ini di surat pernyataan itu
dia pakai materai editan, Kak. Bayangin, editan. Jadi mungkin karena ini kan digital ya, nggak beneran. Nah, dia edit, dia tanda Ada tangan. ya, Jadi ada ya. ada. Nah, itu jangan sampai kayak gitu karena ketahuan. Jadi Heeh. hati-hati gitu. Jangan sampai karena ini kan nggak dikirim fisik gitu ya berkasnya, nggak akan kelihatan lah. Udahlah. Verifikator tuh pada jeli gitu. Jadi jangan sampai memalsukan dokumen gitu. Kayak TOEFL itu juga ada aja yang editan bikinnya. Nah, itu hati-hatilah pelamar, jangan sampai memalsukan dokumen karena ya walaupun misalnya nggak ketahuan di awal, tapi kan jadinya nggak berkah gitu ya Kak ya, nanti Betul. ke depannya. Kita mau cari kerja harus jujur dari awal gitu ya Kak Indah ya. Jujur, iya. Seperti itu teman-teman. Nanti kalau misalkan dari awal nggak jujur, pas udah selesai, yang paling ngeres nanti kalau udah sampai SKD, Pemberkasan. terus digugurkan. Seperti itu gitu Ya. kan. Ya jangan sampai Seperti lah. itu. Jadi Itu ada loh dari ya. awal Gitu. ada. Hati-hatilah. Ada, iya. Jadi berlaku jujur dari pendaftaran, nanti ujian, seperti itu. Dan ya. Oke, terima kasih Kak Indah pagi ini ya. Ya. Besok masih ada lagi sekitar 2 hari atau 3 hari lagi sih ya. Kita semoga teman-teman semuanya sudah tidak ada masalah lagi, semuanya bisa langsung resume, tidak ada keraguan lagi karena kita benar-benar sudah memfasilitasi tanya jawab secara online seperti itu gitu kan ya. Iya. Oke, terima kasih ya Kak Indah. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. See. Touchdown.